kasih uang 5 miliar tidak anda pergunakan dari desa-desa misalkan toh anda kasih desa siapa tahu anda pergunakan itu uang 5 miliar untuk hal yang lain itu nih kalau anda fokuskan ke desa wisata kenapa tidak anda pikirkan tentang kota-kota tenaga kerja di situ wisata di desa kayak misalnya cari ke bikin ke situ untuk lapangan pekerjaan untuk desa supaya kan tidak merantau itu faktornya warga-warga tidak ngurus desanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan. Halo semuanya, dari thumbnail aja kalian tentu tahu kan bahwa di video kali ini kita mau ngapain. Nah, kita kali ini akan mengereach dan membahas mengenai tentang debat cawapres keempat. Penasaran gimana sih pembahasan kami selanjutnya? Tonton terus ya. Nah, sebelum kami mereach tentang debat cawapres keempat, kami akan memperkenalkan diri. Halo guys, perkenalkan nama saya Syawal Al-Ghifari. Halo guys, perkenalkan nama saya Mufaddal. Halo guys, perkenalkan nama saya Astri Ramadhani Fitri. Saya Adinda. Dan saya Muhammad Herwin. Nanti ada waktunya. Bapak Ibu, kita lanjutkan Bapak Ibu. Tenang ya. Kini kami akan persilakan calon wakil presiden nomor urut 2 Bapak Gibran Raka Buming Raka untuk menanggapi 1 menit Bapak dimulai saat berbicara. Silakan. Nah, itu dong Gus. Jangan terlalu tegang kayak waktu debat cawapres pertama kemarin. Intinya di sini adalah bagaimana kita bisa menumbuhkan rasa sense of belonging dari masyarakat desa. Saya pernah ke Mojokerto. Di situ ada desa wisata nomor 1 se-Indonesia. Kemarin dapat penghargaan dari Pak Sandiaga Uno. Intinya adalah ini adalah desa wisata dibangun dengan crowdfunding. Jadi masyarakat desa punya saham di destinasi wisata tadi. Jadi ini salah satu contoh yang baik cara bagaimana agar masyarakat desa tidak meninggalkan desa atau mencari pekerjaan di kota. Nah, ini ku maksud ini Pak Raka toh nakaskan mi ya Raka nakaskan mi solusi supaya tidak merantau ini warga desa. Tidak merantau di warga desa. Berusaha di desanya sendiri kayak tidak pergi merantau. Bikin maju desanya. Dan cara kasih wisata di situ supaya orang lain yang ke situ. Padat ku lempong. Iya. Kita bangun sense of belonging. Kita pengen program-program yang sudah dijalankan di Mojokerto ini juga bisa dijalankan di desa-desa yang lain. Terima kasih. Baik, waktunya masih cukup Pak Gibran. Oke. Nanti ada waktunya. Bapak Ibu, cukup? Pak, Bapak, nanti ada waktunya. Kita lanjutkan ya. Terima kasih. Tenang ya, kita lanjutkan ya. Kita akan persilakan sekarang calon wakil presiden nomor urut 3 Bapak Mahfud MD untuk menanggapi. Waktunya 1 menit. Pak Mahfud dimulai saat berbicara, silakan. Bapak Cawapres Bapak Muhaimin Iskandar, calon presiden kami Bapak Ganjar Pranowo punya catatan menarik tentang apa yang dilakukan untuk mengatasi hal yang tadi ditanyakan. Pertama, ada program 1000 embung, ada program desa mandiri, mandiri energi dan mandiri pangan, kemudian pembangunan irigasi. Lalu di daerah istimewa Yogyakarta ada satu daerah Panggung Harjo. Desa Panggung Harjo itu dikenal sangat maju, koperasinya jalan, irigasinya jalan, UMKM-nya jalan, dikelola oleh desa itu dengan baik. Nah, masalahnya sekarang sebenarnya ada pepatah deso mowo jorok, negoro mowo toto. Ini yang di daerah-daerah lain tidak jalan. Negara terlalu intervensi ke desa dalam soal-soal administratif. Terima kasih. Terima kasih Pak Mahfud. Kini kita akan kembali ke calon wakil presiden. Kita akan kembali ke calon wakil presiden nomor urut 1 Bapak Muhaimin Iskandar. Kami persilakan untuk merespon tanggapan dari cawapres nomor urut 2 dan 3 yang telah diberikan. Waktunya 1 menit Bapak. Silakan. Apa yang disampaikan Pak Gibran lebih dari upaya kita untuk menggerakkan ekonomi daerah sehingga tumbuhlah daya tarik. Yang lebih penting dari itu adalah desa ini harus terus diberi fasilitas insentif untuk lebih maju. Oleh karena itu, keinginan saya menambah anggaran desa minimal 5 miliar
membuat desa lebih maju lagi itu betul-betul keinginan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan SDM di tingkat desa. Tidak gampang. Begitu juga yang disampaikan Pak Mahfud tadi. Biar Tapi 5 bagaimana miliar. juga caranya nih yang nakasih uang 5 miliar tidak anda pergunakan dari desa-desa misalkan tuh Itu nakasih desa siapa tahu anda pergunakan itu uang 5 miliar untuk hal-hal yang lain. Itu Ya. itu juga anggarannya 5 miliar per desa. Nah, ada 4.000 desa yang masih mau dijadikan desa mandiri. 5 miliar satu desa. Bisa dibayangkan. 4.000. Kayak utang negara saja, utang negara saja masih banyak. Kayak jangan sampai karena itu dana-dananya tak tambah utang negara. Karena percuma juga kalau misalnya 5 miliar per desa tapi disalahgunakan malah tidak tersalurkan sama warga-warga. Semoga tidak omong-omong saja. Kalaupun dibayangkan juga kalau misalnya ada wisata tiap desa, otomatis desa itu tuh yang pergi situ daerahnya. Iya, tidak Karena ada yang tidak ada sana tuh ya. itu orang lain juga ada. Di sana tuh ya. Ya tidak segampang itu, Mis. Ada yang juga daya tarik kita sendiri. Bahwa kearifan masyarakat desa ini harus terus dijaga. Seluruh tata kelola yang tumbuh dari kultur yang kuat ini harus dijaga betul, menjadi kekuatan daya tarik wisata, bisa menjadi juga ekonomi kreatif yang kita pasarkan ke berbagai daerah di tiap-tiap desa. Makanya sekarang tumbuh desa wisata di mana-mana, tumbuh ekonomi kreatif yang muncul dari desa. Baik, Bapak Muhammad, waktu Anda habis. Terima kasih. Baik, oke. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan. Kenapa Bu ini tuh terlalu fokuskan ke desa wisata? Kenapa tidak pikirkan tentang Kota-kota. tenaga kerja di situ di desa, kayak misalnya cari bikin ke situ untuk lapangan pekerjaan untuk desa supaya kan tidak merantau itu faktornya warga-warga Pergi merantau. tidak ngurus desanya karena di desanya Ada lapangan pekerjaan di itu desanya. tidak rata ekonominya. pas saya di desa, saya di wisata. Iya. Jadi kok saya di desa, saya di wisata. Rumah tuh desa rumah penghuni ner desa ada rumah tuh nonroy. Cucomi Makin kok cedek pak penghuni ner desa. Kayak bosan. Itu Bosan juga muter nih faktornya. terus. Terus juga kalau misalnya bahas wisata tuh saja Bosan. bosan itu tidak ada jadi daya tariknya orang kalau misalnya semua Bagus kalau lapangan pekerjaan. kadang Gedung-gedung faktornya pencakar langit. kan selesai itu dilihat ini debat cawapres keempat bagaimana tanggapan? Kalau saya lebih suka yang pembahasannya tentang desa karena ada niatnya Caimin bagikan nih anggaran Tapi saya tidak setuju anggaran 5 miliar. Tidak setuju kan saya karena belum tentu itu anggaran 5 miliar sampai ke tiap desa. Baru Cocok. Tidak baru sekedar baru kan utangnya saja negara masih banyak. Nah, 5 miliar per desa, ada 4.000 desa yang mau dimajukan. Gimana? Bisa dibayangkan juga sama pas bagian yang mau kasih wisata per desa saja. Kita ambil contoh di Simpaman yang desa-desa kan dekat-dekat. Masa baru ke jalan satu desa ada lagi wisata. Pasti bosan juga. Kayak tiap desa terus. Tapi Seharusnya yang bisa dibilang ini desa maju karena banyak wisatanya. Enggak, belum tentu, tapi masih banyak warga desa sini yang merantau. Belum dibilang. Belum tentu juga terbangun. Tetanggaku saya ada 3 orang yang merantau ke Merauke. Saya tetanggaku tidak merantau, Ji. Saya sedangkan bapakku merantau. Oh, merantau apa? Orang tuaku juga. Sama Kipar. Oh, itu berarti belum bisa dibilang. Tapi bisa kembali nanti kalau tapi ini itu. Tapi itu seharusnya yang lebih diandalkan itu seharusnya bikin lapangan pekerjaan di desa, bukan bikin wisata malahan kayak tidak ada serunya, wisata terus. Contohnya tuh di Telaga Biru bosan mah tapi Tapi tuh intinya ini debat capres. Oke, kayak memancing greget. Kayak panas dilihat terus juga yang kayak saling menyindir. So guys, itulah pembahasan dan reaksi kami mengenai debat cawapres keempat. Dan juga guys, kami ingin mengingatkan bahwa dilarang golput karena semua orang berhak memilih atas suara mereka masing-masing. So, see you guys. 3
semua sih. Salam gimana sama? Salam, pramuka. 3. Kali kita. Nama kali kita dan tadi Kodi. Ini. Ya, nerekam juga enggak Masih dong. Ya. Jadi tuh kalau saya dilihat ini nggak ada bahan. Tangkap aja. Tiga. Satu, dua, tiga.